wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau sharing nih sebuah film gitu yang tayang di bioskop, yang produksinya itu dari Visinema. Yang kita udah tahu sebelumnya Visinema tuh biasa bikin film-film drama ya. Kali ini bergenre thriller gitu. Judulnya adalah Tarian Lengger Maut. Dan bagi yang sudah diberi anugerah, pasti ada pesona tersendiri. Jadi sih katanya awalnya film ini tuh judulnya adalah Detak gitu. Cuman katanya kayaknya sih dianggap kayak kurang komersil gitu, akhirnya diubah jadi Tarian Lengger Maut gitu ya. Dan sutradarai oleh Yongki Ongestu. Untuk pemerannya alias cast-nya ada Della Dartian di sini sebagai Sukma, seorang calon penari lengger baru, dan juga ada Reval Adi memerankan sebagai Dokter Jati. Jadi bercerita tentang sebuah desa gitu, daerah Banyumas, di mana ada seorang penari lengger baru bernama Sukma. Lalu di desa itu kedatangan seorang dokter Jati, dokter ganteng tapi misterius, yang ternyata dia adalah seorang dokter psikopat yang hobinya adalah mengoleksi jantung orang-orang. Ya, jantung orang-orang. Di mana satu demi satu warga di desa itu menghilang lalu ditemukan di sungai gitu dengan tidak ada jantungnya gitu. Kita langsung aja ke pros and cons ya, hal-hal yang gue suka dari film ini. Film ini sih menurut gue mengangkat pesan untuk menyampaikan kebudayaan gitu ya, tentang tari lengger, tentang kebudayaan Jawa, terutama di daerah Lengger tuh Banyumas ya kalau nggak salah. Itu dapat gitu. Kita orang yang nggak ngerti gitu jadi sedikit lebih ngerti, meskipun nggak terlalu detail banget nih tentang si tari lenggernya ini, apa misteri dibaliknya segala macem gitu. Terus juga gue salut dengan itu konsisten para pemainnya maupun dari karakter utamanya sampai pendukungnya di situ ngomong bahasa Jawa itu Jawa ya, itu Banyumas, Purbalingga, Purwokerto gitu. Jadi bukan Jawa versi Solo Jogja yang belakangnya O gitu, beda, ini belakangnya tuh A gitu kan. Lebih tepatnya Jawa ngapak-ngapak gitu ya. Itu konsisten semuanya, semua cast-nya di sini. Gue juga suka sih sama acting para pemainnya, terutama Della Dartian gitu, yang kita sebelumnya kan udah kental banget dia di Love for Sale menjadi seorang Arini. Di sini dia jadi seorang penari lengger baru. Dari mulai gue ngerasain dia dari mulai awal malu-malu, dia kaku gitu kan. Gue ngebandingin gaya tarian dia sama teman sebelahnya, memang masih beda sih. Maksudnya kayak temen sebelahnya itu kayak lebih ajeb gitu nari, itu udah kelihatan dia dancer gitu. Kalau dia masih kelihatan baru gitu. Cuman karakter developmentnya di sini dia mulai dari malu-malu sampai akhirnya dia pas jadi penari lengger beneran tuh keren sih gitu, dapat fierce-nya gitu. Sama si Reval Hadi di sini, dia keluar dari karakter yang biasa dia sering mainin di film-film sebelumnya, di film drama gitu kan, jadi seorang dokter psikopat, sebenarnya menarik gitu ya. Terus gue juga suka sih sama sinematografinya, kayak menarik dan misterius aja. Jadi lo gue nonton film ini tuh beda gitu, nggak kayak film-film thriller atau horor ala misalnya kayak Joko Anwar beda, Rizal Mantovani beda. Lo mendapatkan experience yang beda aja gitu untuk ukuran film Indonesia gitu ya. Yang gue kurang suka dari film ini itu menurut gue sayang banget gitu, pengen tahu lebih dalam gitu, kenapa, ada apa dengan si Dokter Jati ini gitu. Kayak korelasi ketika akhirnya diubah judulnya jadi Tarian Lengger Maut. Ya terus apa gitu. Jadi emang nggak ada nggak ada hubungannya sama tariannya sih, sama menurut gue, karena konflik utamanya kan bukan itu. Konflik utamanya kan adalah si dokter psikopat ini ngebunuhin warga diam-diam di desa itu dan mengambil jantungnya, hingga jantungnya kan dikoleksi gitu. Dan yang paling mengecewakan adalah udah pasti ya konklusinya ya, endingnya gitu, dimana gue ngarepin ada sesuatu yang terungkap atau mungkin si pelakunya tuh kena batunya gimana tuh bener-bener ya Allah gitu. Bukan, kan ada beberapa film memang ketika dibikin kentang jadi keren. Ini bukan dibikin kentang, emang kayak dibikin gak selesai terus udah abis dengan durasinya kan memang 70 menit ya, kayak kurang banget, sayang. Padahal gue tuh nikmatin banget film ini, bener deh, kayak beda aja ekspresi. Gue suka sebenarnya gitu. Film ini sangat berpotensi menurut gue. Untuk memorable scene versi gue adalah di sini gue suka banget ya ketika akhirnya si Sukmanya ini ketika dia udah dipakein konde ya itulah gitu, yang katanya indangnya udah masuk ke dalam dia gitu. Dan itu narinya gue ngerasa beda banget sama yang sebelumnya, yang awal masih malu-malu. Pas dia ketika malam itu nari itu kayak fierce banget, itu kayak lebih
lebih magis itu, kayak lebih dapat gitu pas nari situ dengan shot-shotnya segala macamnya, dengan lightingnya tuh seru sih gue ngeliat di situ. Beneran deh, gue gatel banget kenapa sih endingnya kayak gitu. Bener deh gitu, apakah ada strategi tertentu mau dibikin sequel atau prequel dari film ini biar lebih dijelaskan gitu kali ya. Untuk skor dari film ini, andaikan film ini berakhir dengan terjelaskan gitu ya, kita tahu motivasinya, kita tahu sebab akibat, dan ya intinya kalau terselesaikan dengan baik itu mungkin gue akan ngasih nilai tinggi ya, karena menarik sih, gue sebenarnya suka. Cuman karena dibikin kesel gitu, endingnya kagak jelas banget, gue kasih skor 5,5 kali ya, 5,5 sih per 10 gitu. Cuman kalau teman-teman emang penasaran pengen lihat si Della Dartian gitu dengan tari lenggernya dan juga Reval Hadi menjadi dokter psikopat, ya cobain aja. Ini nontonnya masih dalam suasana lebaran gitu dengan protokol kesehatan, jangan lupa. Dan bagi teman-teman yang udah nonton gitu, kalian punya pendapat yang sama atau beda sama gue, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kamu suka. Thank you for watching, see you on the next video, bye bye.